Bersuplasi di sini, Finar Training saya akan mereview One Piece untuk chapter baru, yaitu di chapter 1043. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Saya pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, sebelum itu, seperti biasa nih, saya mau berterima kasih buat kalian yang udah menjadi Devil Fruit user. Anjay, OTW jadi Joyboy nih, kayak Sencho kita. Ya, terutama buat Mas Iqbal Pargoy, anjay, Pargoy, kuy. Ada yang Iqbal Pargal yang menjadi Devil Fruit user dan badge-nya sudah berubah nih dari hijau sekarang jadi biru. Wadaw. Serta buat Mas nih MR Set juga nih yang sama-sama Devil Fruit user yang berubah jadi biru juga untuk berinya. Wah, bounty-nya pada naik nih. Dan buat user baru alias M Randi yang jadi Devil Fruit user juga, terima kasih banyak. Nah, buat kalian juga yang ingin mendapatkan badges keren dan stiker-stiker yang menarik ini, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Orang-orang ini aja sudah pada join, masa kalian belum? Yuk langsung join sekarang. Nah, oke nih, kita akan langsung bahas One Piece chapter 1043 yang ini, aduh gila banget sih. Kalian bisa lihat view dari video-video tentang chapter terbaru dari channel ini atau bahkan channel kawan-kawan teoris One Piece lainnya yang wadaw banget view-nya membludak, yang bahkan di awal spoilernya doang, yaitu di Selasa kemarin langsung jadi trending di Twitter. Ingat, ini baru spoiler loh, yang tunjukkan gambar Luffy saja langsung 2 bagian trending di Twitter ini untuk One Piece chapter 1043 dan nama Luffy juga. Tapi barusan kami siang saya cek udah nggak ada sih untuk bahasan ini, yang mungkin nanti akan dibahas lagi setelah rilis legalnya. Tapi sekarang isinya malah Naruto. Kayaknya dia nggak mau kalah nih sama Luffy yang kemarin trending. Duh, Naruto jadi inget anime anaknya yang 73% filler dibandingkan cerita utamanya. Buset dah. Serta saya juga malah jadi salfok sama trending SBM ITB. Aduh, halo materku. Oke, jadi judul untuk chapter kali ini adalah We Will Die Together. Kata-kata yang benar-benar pas untuk apa yang terjadi di chapter ini, tapi langsunglah kita bahas saja. Dimana untuk cover story diperlihatkan Oven dan Brule yang sudah sampai di kastil utama Whole Cake Island yang terlihat masih dalam keadaan rusak setelah ledakan yang kita tahu lalu. Dimana kita langsung masuk ke isi chapter ya. Ini langsung nyambung dengan apa yang terjadi di chapter sebelumnya. Luffy yang terhajar dengan sangat luar biasa oleh Kaido tepat di badannya. Dimana di sini benar-benar terkonfirmasi jika Luffy sudah tuntas alias kalah. Ketika Gear Force-nya gagal, jelas lah ya, tidak ada kesempatan lagi untuk Luffy bisa menang. Toh dia juga sudah hilang tenaga dari Gear Force-nya. Dan bahkan saat ini dia di Gear Force-nya lagi-lagi diratain oleh Kaido. Kaido ini benar-benar seorang Yonkou yang gila banget. Aneh dulu yang nyebut jika Kaido Yonkou terlemah. Serta beberapa hal juga nih yang bisa kita notice dari kekalahan Luffy di sini adalah Luffy benar-benar sudah mati. Mulai dari reaksi bos si Pinol yang melihat ke atas setelah Luffy dikalahkan yang mengindikasikan suara dalam tanda kutip dari Luffy benar-benar menghilang, serta Momonosuke pun berkata jika suara dari Luffy hilang juga. Oke, mungkin banyak yang bilang, lah bang, kalau suara hilang kan bisa aja pingsan atau apapun. Tapi jika kita lihat SFX atau apa ya, SFX ini semacam sound effect di atas tubuh Luffy yang tergeletak itu dari kanjinya, ini mengartikan tanpa suara sama sekali. Bahkan tidak ada detak jantung atau benar-benar bisa kita bilang jika Luffy sudah mati. Dan kata-kata kemenangan Kaido ini diucapkan oleh narator, ya buat yang kemarin bilang Kaido mendeklarasikan kemenangannya sendiri, itu salah. Ya ini sebenarnya persis lah ketika karakter-karakter lain dikalahkan dan ada box kemenangan. Kaido benar-benar terlihat kecewa di sini karena diganggu duelnya. Dan situ pun dia berkata ke si bos si Pinol, tahu-tahu kan apa akibatnya melakukan hal itu, dan jebret ahai, dia dihajar langsung oleh Kaido. Dimana yang si bos ini udah berposisi siap menerima serangan. Di sini kita benar-benar harus press F banget guys buat si bos si Pinol ini, respect. Dia tahu apa yang bakal terjadi, yang penting misinya sukses, Luffy si topi jerami harus mati. Ini bener-bener mantep banget.
Walaupun tidak tahu ya dia ini mati atau tidak, karena itu seperti Kinemon yang dihajar oleh Kaido, tapi bedanya ini di mode hybrid dan efek serangannya bikin gempa di Onigashima. Serta di sini diperlihatkan juga satu CP0 yang terakhir yang menyuruhnya membunuh Luffy, dia melihat ke atas dengan gestur megang topi, di mana itu adalah gestur rasa hormat atas kematian temannya. Yang berarti dia juga sadar temannya itu, si bos CP0 ini sudah dikalahkan atau mungkin mati karena suaranya ikut menghilang. Dengan itu kita tidak tahu nih apa yang akan dia lakukan sekarang. Di sini kita lihat keadaan Kawamatsu saat atap berjatuhan dan berkata, jika kita masih punya banyak samurai dalam kastil dan karena tidak ada air di udara, jadi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan api-api tersebut. Dia berkata semuanya untuk pergi karena tidak ada sedikit pun kehormatan jika mati terbakar seperti ini. Dan sini diperlihatkan Kaido yang langsung turun ke lantai bawah sambil mengeluarkan bolo beritnya kemana-mana. Dan berkata jika Luffy sudah mati, tapi jika masih ada orang yang ingin melawannya, suruh maju sekarang juga. Dan berkata Momonosuke untuk menyerah saat ini. Kita lihat reaksi para samurai yang berkata tidak mungkin, sambil Torao pun berkata, suara Mugiwara ya telah menghilang. Lagi-lagi suara tentang Luffy ini benar-benar hilang. Ini benar-benar mengindikasikan jika Luffy benar-benar sudah mati. Karena apakah kalian ingat dulu juga ketika Torao dikalahkan oleh Doflamingo, di situ Luffy berkata suara Torao masih ada, dan di sini kebalikan Lau yang mengatakan hal tersebut. Di sini pun Kid menjawab, sepertinya kita mendapatkan harapan palsu. Dan Torao menjawab, ini kenyataan kita. Saya pula tidak punya cukup tenaga untuk mengalahkannya. Aduh, Lau awas aja nih, speak doang lagi bilang gak punya tenaga. Dan kita melihat Chopper di sini dalam keadaan menangis. Nami yang kesal mendengar kata-kata Kaido, tapi sempat ditahan oleh Marco dengan berkata jangan pergi. Tapi Nami yang sudah kelewat kesal, dia pun berkata, lalu apa? Membiarkan dia terus berbicara? Ular itu berbicara tidak masuk akal. Cukup dengan kebohongan ini, tidak mungkin Luffy bakal kalah dan tidak mungkin Luffy mati juga. Teteh Nami mantap banget. Nami langsung berteriak ke Kaido, pembohong, aku tidak akan percaya padamu. Dan Kaido dia mengeluarkan bolo beritnya kepada Nami, tapi Marco akhirnya datang menolongnya. Dia berkata, mundur, jangan menyerah dulu, tidak sampai semuanya selesai. Nami pun di sini terlihat menangis dan Kaido berkata, tetap ke rencana utama, kita akan mendaratkan Onigashima di ibu kota bunga. Dan ingat, aku tidaklah lembut seperti Orochi. Negeri ini akan menjadi pabrik senjata terbesar. Wanita, anak-anak, tidak peduli. Kalian semua adalah budak. Ketika kalian sudah kecapean bekerja, pintu kematian terbuka untuk kalian, dan itulah hidupmu. Budak-budak yang sudah mati dapat dengan mudah dicari penggantinya. Inilah hasil dari apa yang kalian lakukan dengan melawanku, dan itu arti dari sebuah kekalahan, harga yang harus kalian bayar dari sebuah harapan. Dan tetap berkata bahwa Momonosuke kesini dan perang akan berakhir. Di sini pun kita lihat Kroco Kaido memanfaatkan saat tersebut untuk menyerang Torao dan Kid juga yang sudah kecapean. Tapi kru mereka akhirnya menolongnya. Di sini kita diperlihatkan Nekomamushi dan Carrot juga yang siap membantu ke panggung utama, di mana para samurai kebingungan karena sudah tidak ada jalan lagi yang sudah tertutup api. Dan Kid pun berkata, Trafalgar, aku akan menyerah atau diam diri, itu bukanlah pilihanku. Dan Torao menjawab, sialan kau Mugiwara ya. BTW, ini sebenarnya hal yang gila banget sih. Tensi yang udah berikan dari chapter ini saja udah sangat gila. Keadaan bener-bener chaos banget di mana-mana. Mulai dari berita Luffy yang kalah dan Kaido yang akhirnya turun. Dan berpindah ke keadaan Momonosuke serta Yamato. Di sini Momonosuke berkata, berhenti berkata hal yang mustahil. Kita tidak akan bisa melakukannya. Kau berharap bahkan seorang seperti Luffy yang tidak bisa mengalahkannya saja, kita harus tetap maju. Dan Yamato menjawab, kita harus bertarung sampai mati. Bukankah itu apa yang samurai lakukan? Kepada siapa lagi kita bisa menaruh harapan? Semua orang sudah dalam keadaan kecapean, tapi saya yakin Kaido pun saat ini cukup terluka. Tidak seperti itu, brother. Dari cara Kaido turun dan nyerang semua, itu masih persis seperti Kaido di kekuatan utamanya. Dan Momonosuke pun menjawab, itu hanya akan meningkatkan tingkat kematian konyol saja yang ada. Aku malah berkatanya, tapi sejak Luffy kalah, pilihan kita cuma menyerah. Dan Yamato berkata lagi, tidak, itu tidak diizinkan. Apa yang akan kita dapatkan dengan selamat?
Semua orang membuang nyawanya sebelumnya. Budak yang terus bekerja dan menunggu kematiannya menyerah tidak memberi kepastian nyawa akan selamat. Sama seperti daimyo dari tiap daerah, mereka tidak pernah mau tunduk kepada Orochi dan berakhir mati dengan terhormat. Ini adalah perang yang dipikul sejak 20 tahun Wano Kuni. Ya, kata-kata dari seseorang yang merasakan hal itu sejak 20 tahun, Yamato mantap banget. Dan kata-kata Yamato ini benar-benar luar biasa nih, yang dijadikan judul chapter ini. Daripada kita menyerah sekarang, mari kita mati bersama. Wah, ini nih dengan panel epic yang merinding parah lah yang bacanya. Gak kebayang sih ini kalau dibuat versi animenya ntar bakal keren kayak gimana ya. Dan inilah saat dilihatkan Luffy yang lagi terkapar dengan mata menghitam persis seperti Zunisa. Dan persis juga seperti yang terjadi kepadanya saat jatuh ke lautan lalu. Oh iya, lagi-lagi di sini kalian bisa perhatikan sound effect atau SFX lagi nih di Luffy, dimana kali ini berbeda dengan yang sebelumnya yang saya katakan tanpa ada suara. Dimana di sini sound effect-nya mengartikan semacam detakan jantung alias Luffy kembali hidup. Dan tepat setelah ini, Zunisa langsung berbicara. Nah, sebenarnya saya ada sedikit analisis tentang hal ini di belakangnya, jadi pastikan tonton sampai habis karena ini sangat penting. Kita akan lanjut dulu untuk membahas reviewnya. Dan inilah yang menjadi highlight di mana-mana. Ya, saat Zunisa berkata ke Momonosuke bahwa dia mendengar sesuatu dari seseorang yang membuat Momonosuke terbingung. Zunisa berkata, "Dengar, aku merindukannya." Dan Momonosuke pun bingung. "Zunisa, apa yang kau bicarakan?" Dia menjawab, "Aku mendengar suara kebebasan atau disebutnya sebagai Drums of Liberation. Ini pertama kali aku mendengarnya selama 800 tahun terakhir ini." Dan tidak salah lagi, dia ada di sana. Dan Momonosuke pun bertanya, "Siapa?" Dan dijawab oleh Zunisa, "Joy Boy telah kembali." Wadaw banget. Dimana terlihat SFX lagi nih atau sound effect dari Luffy yang tersenyum dengan tampilan yang kita lihat sangat aneh nih dari Luffy. Karena kenapa rambutnya seakan-akan jadi lumer seperti itu. Dan pesan dari editor di samping adalah orang itu tersenyum secara diam-diam. Oke, kita akan bahas sedikit dulu nih mengenai kata-kata dari Zunisa terkait Drums of Liberation. Ini sebenarnya diambil dari sebuah buku tentang cerita perbudakan dan kebebasan di Afrika lalu yang sangat pas sekali sebenarnya dengan apa yang Yamato katakan di chapter ini dengan menjadi budak. Plus juga kita tahu tentang Nika, dia ini adalah sang dewa matahari yang membebaskan budak juga. Jadi kata-kata Oda semuanya di sini sangat nyambung juga. Plus banyak juga nih yang bilang katanya itu Luffy salah ngomong bang, harusnya Niku bukan Nika. Yang katanya Karibou juga datang ke sana dan memberikan daging. Ini sebenarnya hal yang paling tidak masuk akal karena itu akan tidak nyambung dengan kata-kata dari Zunisa. Plus ini banyak banget nih dari kalian yang salah. Dalam bahasa Jepang, tahu kan terdapat banyak kanji seperti katakana dan hiragana, di mana satu kata bisa menggunakan banyak kanji. Serta kata atau term Nika ini bisa ditulis dengan beberapa kanji. Jika ditulis dalam katakana, bentukannya akan seperti ini. Dia mempunyai arti nama Nika lah yang benar-benar Nika. Dan jika menggunakan kata-kata ini, Luffy benar-benar berkata Nika. Tapi yang kita lihat di situ adalah Oda menggunakan hiragana untuk penjelasannya dan murni itu bentuk SFX atau sound effect lagi Nika. Ya, untuk sound effect ini seperti buka pintu lah ketika ada tok 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 atau apapun. Tapi untuk ini bentukannya tulisan Nika. Karena emang di Jepang identik orang senyum itu ada SFX atau sound effect seperti itu. Plus kalian juga bisa lihat sendiri bubble-nya, ini bener-bener bubble sound effect ya, bukan bubble ngomong. Jadi buat yang nganggep Luffy ngomong Nika itu seharusnya sudah salah banget. Lah terus bang kok mirip atau nyambung sih sama Sangat Nika dari kata-kata Luffy ini? Ya emang justru itu yang ada hubungan dengan Luffy, Sangat Nika, Joy Boy, semuanya menjadi satu, yaitu senyuman. Ya, makanya editor pun berkata, orang itu tersenyum secara diam-diam. Lagi-lagi itu bukanlah berkata Nika, tapi mereka seakan-akan mengimplikasikan satu hal yang sama. Oh iya, kalian juga tahu kan senyuman itu kalau dibikin emot seperti apa? Yang benar huruf D atau Will of D. Tuh, emot D yang senyum juga. Ini nyambung juga dengan perkataan yang sedang rame di mana-mana mengenai Nika. Dia mempunyai arti Ni adalah D dan K adalah power. Jadi Nika adalah D power. Lagi-lagi semua itu masih nyambung kan dengan senyum, Nika, Joy Boy dan yang lain-lain. Lah mungkin banyak yang bingung. Lah bang, kok bisa sih nyambung kayak keren banget gitu? Ya iyalah, namanya juga
kata Oda Sensei. Lalu di video saya yang berkata buah iblis lain dari Luffy banyak yang bilang jika itu adalah Nika Nika no Mi atau Mythical Zoan Nika Nika atau Joy Boy lah. Sejujurnya dari rata-rata Mythical Zoan yang ada pun atau para Mesia, mereka tetap mengambil material atau makhluk hidup dari dunia nyata kita. Seperti mitos Seryu, mitos Makami, Orochi, dan yang lain-lain. Maka jika mitosnya itu diambil dari Nika yang notabene cuma ada di One Piece, itu sangat tidak nyambung, atau Joy Boy no Mi yang cuma ada di One Piece saja. Yang jadinya terkesan sangat-sangat dipaksakan. Serta satu yang mau saya bahas penting adalah apakah kalian sadar Luffy bangkit berkali-kali setelah dikalahkan. Pertama, dia dikalahkan Kaido dan dia aktifkan Housoko no Haki sambil pingsan. Lalu kalah di part 2, dia bisa bicara dengan Momonosuke dalam pingsannya. Dan sekarang yang ketiga kali, Luffy malah berubah atau ya awakening. Nah ngomong-ngomong, jadi kepikiran nih Kaido mewarisi Joy Boy kepada Luffy, tapi ini akan kita bahas di next video. Serta jika kalian perhatikan, kenapa saya menekankan Luffy yang sudah mati berkali-kali? Itu adalah karena ini ibarat karakter yang sudah mati dan akhirnya dia mempunyai jiwa yang baru untuk dapat terus hidup dan semakin kuat. Makanya di sini kita melihat wujud Luffy yang aneh sekali di chapter terakhir seakan-akan berubah banget. Sejujurnya konsep ini sudah sering sekali digunakan di serial-serial lain. Jika kalian ingat Naruto, dia mati setelah Kurama diambil, tapi akhirnya dia bertemu dengan NPC dan boom, diberi kekuatan indera, makhluk atau jiwa kuat dari masa lalu. Dan akhirnya jadi orang terkuat juga. Atau jika kalian baca solo leveling juga, kalian akan lihat Sung Jinwoo yang mati dihajar para Sovereign. Dan boom, skillnya aktif muncul. Jantung pemberian Sovereign bayangannya dan mendapatkan kekuatan dari Iceborne, raja dari masa lalu. Lagi-lagi masa lalu dan soul yang lain atau jiwa yang lain berkali-kali digunakan di serial lain. Apakah konsep ini juga akan digunakan kepada Luffy? Nah oke nih, buat yang udah jadi pengikut lama, tau lah ya saya tipe yang kayak gimana. Dan jujur saya cukup suka dengan cara Oda membuat Luffy kalah di sini. Ini bener-bener den banget. Siapa coba yang kepikiran akan hal tersebut di saat Luffy udah serius ke mode Gear Force-nya, malah dikalahkan. Nah, kenapa saya malah senang? Karena saya masih selalu merasa Luffy saat itu belum cukup kuat untuk mengalahkan Kaido. Yang kita lihat gapnya benar-benar jauh banget. Sekarang Kaido seperti masih sehat-sehat saja. Serta sedikit lucu nih, feedback dari spoiler pada muji-muji Oda Sensei terkait panel akhir Luffy Awakening dan yang lain-lainnya. Padahal sebelumnya Oda dihujat karena bikin Luffy diganggu dan malah kalah. Lalu pada bilang, kapan dong tamatnya kalau gini terus Luffy kalah mulu, Luffy cupu dan yang lain-lain. Muncul chapter ini, emang bener sih Luffy dinyatakan kalah karena Kaido pemenangnya, tapi malah Awakening di akhirnya. Aduh, dan semua jadi terfokus ke bagian akhir. Sejujurnya, jika konsep yang tadi saya katakan itu terjadi, Luffy mendapatkan jiwa lain dan jadi kuat, ini sebenarnya keren sih, sudah sering terjadi di serial lain. Tapi entah saya malah merasa janggal karena berharap One Piece dan Oda tidak akan menggunakan konsep itu dan dia akan menggunakan cara lain yang biasanya itulah yang membedakan One Piece dengan serial lain yang sangat unpredictable. Serta dari baca komenan kalian kayaknya banyak juga nih yang kurang suka akan hal tersebut. Tapi well kita tahu lah ya kapasitas dari Oda Sensei, dia pasti akan mempackage-nya dengan sangat-sangat baik sekali. Tapi tentu saja itu semua tidak menutup kemerindingan saya baca chapter ini. Ini gila banget. Overall saya akan beri nilai untuk chapter ini 10 dari skala 10. Wadaw banget. Ini chapter kedua yang saya beri nilai sempurna selain chapter 957 lalu yang membahas tentang Crocs the Shibek. Tapi seperti biasa, habis chapter gila, pasti minggu depannya harus libur dong. Dan kebetulan juga nih, karena highlight di chapter ini Babang Luffy yang Awakening, ada juga rilisan baru untuk kaos Babang Luffy. Asik, jadi jualan lagi. Dimana udah rilis desain baru, yaitu dengan tema Worst Generation. Dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Sencho. Ini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee, kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik. Nah jadi itu untuk video ini, like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share bagi teman kalian. Gue Devi pamit and I'll see you guys next time.